Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Kita balik lagi nih ya bersama Kak Nina buat belajar bahasa Inggris dan topik hari ini tuh cukup menantang banget nih. Terutama buat teman-teman kelas 12 karena banyak beberapa soal itu ada yang menggunakan si conditional sentence ini gitu. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh banget ya komen di kolom chat, apa sih itu conditional sentence? Oke, udah ada yang komen nih, katanya conditional sentence adalah kalimat yang dikondisikan, Kak. Bisa jadi gitu ya. Terus conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Nah, ini yang betul gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita hari ini mau belajar conditional sentence dengan dua tipe spesialnya ya, ada yang real dan juga ada unreal condition. So, kita langsung aja ngebahas hal tersebut. Oke, Kanina izin share ya. Nah, ini dia. Jadi, pada saat kita belajar, kita tuh wajib banget nih tahu tujuan kita belajar tuh buat ngapain. Nah, setelah belajar conditional sentence hari ini, kita di akhir pembelajaran akan dan bisa nih, pasti bisa, harus bisa lah ya, harus bisa mengidentifikasi pattern, pola, dan juga fungsi dari real condition. Seperti yang Kanina bilang tadi, kalau si conditional sentence itu punya dua tipe, conditional sentence yang real dan juga unreal conditional sentence gitu ya. Jadi hari ini kita akan bakal membahas dua hal tersebut gitu ya. Jadi nanti di akhir kita bakal tahu pattern dan juga function dari real condition. Kita juga bakal tahu pattern dari unreal condition beserta fungsinya juga. Dan yang paling mantul dari ilmu yang udah kita dapat mengenai pola dan juga fungsi dari real dan unreal condition, kita bakalan bisa nih mengcomplete gitu ya. Jadi melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang merupakan bentuk-bentuk soal yang sering muncul gitu ya. Jadi langsung gas aja nih teman-teman, kita bakal belajar tentang itu. Yuk, nah kita mulai langsung dengan yang namanya real condition. Di real condition itu sendiri tipenya udah dua juga teman-teman ya. Ada tipe O dan ada tipe one. Nah sebelumnya nih ada yang tahu belum sih apa itu tipe O dan apa itu tipe one? Nah kalau pada belum tahu, kita langsung aja nih ke kiri ya yang tipe O gitu. Kanina punya kalimatnya, dia bilang gini. If I make a grave mistake, I feel regret. Gitu ya. Jadi dia bakal merasa menyesal gitu teman-teman ya kalau bikin kesalahan. Itu fakta atau itu halusinasi ya teman-teman ya? Iya, benar banget. Itu fakta. Tapi sebelum menjauh atau menjudge kalimat ini merupakan kalimat fakta, kayaknya kita bakal bahas dulu ya, bahas komponennya sebenarnya ada apa sih? Kan tadi kita mau menganalisa patternnya lewat kalimatnya. So, di sini kita punya if, benar banget, kita punya if, terus kita juga punya I yang sebagai subject, benar. Terus kita juga punya make. Make di sini kedudukannya sebagai apa ya, teman-teman ya? Boleh komen? Betul banget. Dia sebagai verb. And a grave mistake di situ sebagai objek. Mantul. Sampai batuk-batuk nih teman-teman ya. Nah, di clause yang berikutnya kita punya I feel regret. Oke, ada subjek dan juga ada kata kerja gitu teman-teman ya. Nah, dari situ, oh subjek ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, yang di klase yang keduanya yang nggak ada if-nya, juga subjek ketemu kata kerja bentuk pertama. Berarti, kedua-duanya kalau di tipe conditional 0 ini, wajib kudu banget pakai simple present. So, both of them using simple present. Nah, kalau gitu tadi kita ada pertanyaan di awal tadi ya, ini fakta atau halusinasi nih, halu nih gitu ya. Terus teman-teman pada bilang fact. So, benar banget. Itu relate dengan yang tujuannya type conditional O. So, type conditional O can be used to state your fact gitu ya, teman-teman yang fakta-fakta yang kamu punya or general truth that you already know.
gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita compare nih, kan sama-sama real condition ya. Tapi sekarang kita compare dulu, compare dengan yang namanya type conditional want. Nah dari segi komponennya aja ada yang beda nggak? Iya, jelas ya. Ada will tuh di klausa yang keduanya. Nah, mari kita analisa bareng-bareng. Kita punya apa, teman-teman? Kita punya if, terus kita juga punya I sebagai subject, kita juga punya have sebagai verb, kita juga punya much money as an object. Terus di kalimat keduanya, kalimat pendukungnya itu kita punya I will go to Japan gitu teman-teman ya. Terus nih ada subject, ada will gitu ya, ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, dan kita juga punya Japan sebagai objeknya kita. Nah, udah keburu muncul tuh teman-teman ya. Jadi di situ benar banget fungsinya buat menyatakan plan or prediction. Jadi kalau yang satunya tadi nyatain kenyataan, yang satunya ini tuh nyatain yang namanya rencana ataupun prediksi. Gitu. Ya. Kalau yang sebelah sini tuh kedua-duanya both of them using simple present. However, if you would like to make it type conditional one, you have to combine simple present with simple future. How do you know? Because we would like to state our plan or our prediction. So it's quite clear, right? Do you have any questions? Just write in the comment. Oke, lanjut nih teman-teman ya. Kalau ada yang real, pasti ada yang nggak real gitu ya, atau unreal, atau fake gitu teman ya. Tapi nggak fake ke arah situ juga ya, jangan sampai salah paham. Unreal condition di sini karena dia punya fungsi untuk kondisi-kondisi tertentu. Kita langsung aja ke type 2. Nah, di type 2 ini tuh ada kalimat if I were a princess, I would marry him gitu ya. Jadi coba aja aku ini adalah seorang putri gitu ya, pasti aku bakal menikahi dia. Nah, tanpa berlama-lama kayaknya kita langsung aja analisa ya teman-teman ya. Kita punya if, betul banget. Kita juga punya subject, mantul. Kita juga punya were, kak. Bukannya biasanya itu aku harusnya I itu was ya. Iya, bener banget. Nggak salah sih. Loh, kenapa di situ were, Kak? Iya, pada saat conditional sentence, teman-teman tuh pada gunain were gitu, teman-teman ya. Jadi hanya khusus di conditional sentence aja nih kita menggunakan were. Tapi yang lainnya tetap balikin yang lain. Tetap balikin ke was ya, teman-teman ya. As a verb to, atau kita kenalnya to be gitu ya, tapi dalam bentuk past tense. A princess as an object. Nah, kalau di tipe 1 tadi kita ketemunya will plus kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau di tipe kedua kita tuh punyanya would nih teman-teman. Nih, kayak kita punya subject, tapi kita nggak punya will, kita punyanya would. Terus tetap ketemu dengan kata kerja bentuk pertama yaitu marry. Kalau teman-teman lihat lagi nih kalimatnya kira-kira apa ya? Fakta atau halusinasi nih? If I were a princess, gitu ya. Padahal kenyataannya aku bukanlah seorang princess. So, jadi ini merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan betul halu gitu ya. Jadi buat generasi halu, biar rada keren tuh teman-teman boleh banget pakai type conditional kedua ya. So, it has function to state imagination. The last one nih teman-teman ya, yang unreal. Lah ini tadi unreal jelas banget Kak, karena halusinasi. Kalau yang ini gimana Kak ya gitu. Oke, ini type conditional ketiga. Kita punyanya, if I had eaten before, I would not have both it. Coba aja aku udah makan duluan ya, nggak mungkin lah aku beli itu. Gitu ya. Nah, kalau udah di bahasa Indonesia kan pasti udah tahu ya, kira-kira fungsinya buat apa teman-teman ya. Tapi sebelum ke fungsinya, kita analisa dulu. Oke, kita punya if, betul banget, I sebagai subjek, terus kita punya had, benar ya. Kalau sebelumnya kita ketemu kata kerja bentuk pertama, kedua, gitu ya. Yang kali ini pakai kata kerja bentuk ketiga. Iya, had ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, berarti dia past perfect, gitu teman-teman ya. Terus kita juga punya si keterangan gitu di situ teman-teman ya, komplimennya adverb gitu. Terus I-nya lagi subjek lagi, kemudian would not
have both. Ya. Jadi would have-nya jadi satu kesatuan tapi dalam bentuk negatif ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau udah diartikan tadi kayaknya teman-teman udah pada tahu ya fungsinya buat apa? Penyesalan. Oke, betul banget. Regretfulness gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut dulu, teman-teman ya. Tadi udah teorinya udah nggak ada pertanyaan lagi. Berarti sekarang kita lanjut ke soal buat memenuhi learning objective kita yang ketiga. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Yuk 10 detik aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke, teman-teman kita sekarang lanjut ke bagian exercise nih ya. Nah, jadi di bagian exercise ini, Kanina punya pertanyaan nomor satu. Di nomor satu itu kita punya subjeknya the water nih. Terus ada subjek lagi yang setelah if clause-nya ada you, sama verbnya he, gitu ya. Nah, kalau diartikan tuh kita bisa prediksi. Katanya air jika kamu menghangatkannya hingga 100 derajat Celcius. Kira-kira bakal jadi apa ya jawabannya? Oke, tadi udah dihitung ya teman-teman ya. Kanina lihat nih jawabannya iya bener banget. Jawabannya tuh B gitu ya, yang boils. Kenapa? Wah, ini nih catatannya. Yang pertama, water itu kan bukan benda yang bisa dihitung gitu teman-teman ya. Sehingga dia ya, jadi kan benda si air ini tadi itu adalah benda yang nggak bisa dihitung gitu teman-teman ya, sehingga dia digantikan dengan it. Nah kalau it itu wajib banget ditambahin s or es, sehingga jawabannya benar banget boils gitu ya. Jadi ini tuh tipe berapa ya? Ada yang pada bisa komen tipe berapa? Benar banget tipe 0 gitu teman-teman. Kenapa? Karena itu menyatakan sebuah fakta sehingga gitu teman-teman ya ini merupakan tipe 0. Lanjut kita exercise lagi teman-teman ya. Ini tipe yang keberapa? Ups. Iya. Bener langsung di komen nih ya. Jawabannya B Kak. Betul banget dan senyumnya tuh udah langsung muncul di situ. Tapi ini tipe berapa? Di sini tuh kita punya will gitu ya. Terus di situ juga kita punya verb one marry. Nah, yang pakai will verb one akan menikahi, berarti dia menyatakan sesuatu, maka ini tipe betul banget. Ini tipe 1 gitu teman-teman ya, karena ini menyatakan rencana. Kak, kenapa enggak A aja? Karena ini subjeknya kita he coy gitu ya. Jadi harus ditambahin S or IS gitu. Oke, kita lanjut nih teman-teman ya ke nomor berikutnya, nomor 3. Kanina punya di sini if your sister titik-titik. Nah, kemudian di sini ada would have. Nah, ada would and have. Siapa ya yang punya would and have gitu. Oke, jawabannya adalah silakan 5 4 3 2 1. Benar banget teman-teman. Jawabannya adalah had worn. Gitu. Kenapa? Tipe berapa sih ini gitu ya. Nah, kalau ada would ada have, ketemu kata kerja bentuk ketiga, would have seen gitu ya. Itu berarti tipe ketiga. Nah, kalau tipe ketiga, pasti if clause-nya itu berbentuk past perfect. Nah, yang past perfect di sini cuma C, karena ada had sebagai si pasnya, terus worn sebagai kata kerja bentuk ketiganya atau mewakili bentuk perfectnya. Terakhir, benar ya, tipe ketiga terakhir. Coba nih, if titik-titik it gitu ya. The party would be in the garden. Would loh di situ, tapi nggak ada have-nya. Nggak ada juga kata kerja bentuk ketiga. Ini tipe berapa ya? Ada yang tahu? Tipe 3, oke, bukan ya teman-teman ya. Oke, benar, tipe kedua. Nah, kalau di tipe kedua ini kira-kira jawabannya yang tepat adalah benar banget. Tipe yang kedua ini dijawab dengan simple past dalam bentuk negatif gitu ya. Jadi did not rain gitu. Dilanjutin dengan the party will be in the garden. Oke, so kita udah belajar banyak hari ini. Kita udah belajar conditional sentence lengkap.
Dari tipe 0 sampai tipe 3 gitu ya. Yang perlu kita ingat kalau tipe 0 buat menyatakan general truth or fact, tipe 1 buat state our plan or prediction, type 2 buat imagination, and type 3 for regretfulness. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh banget teman-teman ya hubungin Kanina langsung buat tanya-tanya, tinggi-tinggi, kamu bertanya-tanya. Oke, langsung hubungin aja via Instagram juga boleh. Alright, thank you for today. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.